Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Penuh harap semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa syuhada'i wa shalihin jamil malaikatil muqarrabin minal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إن جميع أساتذتنا ومشايخنا وصل لروح الحسين دهلا وأصوله وفرعي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Sekarang kita masuk ke surah Al-Adiyat. Ya. Surah Al-Adiyat. Sebelum kita baca penjelasan dan terjemahan, kita baca dulu surah lengkapnya bersama-sama. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Adiyah. Surah ini diawali sumpah dengan kuda perang yang gagah berani membela dan mengikuti perintah tuannya meskipun harus mengorbankan nyawanya. Ya. Ada yang berlari kencang menerjang musuh, ada yang mengejutkan musuh di pagi buta sehingga timbul kegaduhan dan kepanikan. Sedang manusia yang dilengkapi anggota tubuh yang serba unggul, fasilitas hidup yang digelar luas, serta tugas terhormat
sebagai khalifah Tuhan di bumi, banyak yang tidak tahu diuntung. Karunia Allah yang melimpah disalahgunakan, potensi yang penting disia-siakan, kesempatan beramal dibuang. Padahal sedikit saja karunia Allah dikurangi, ia merasa dirugikan dan teraniaya. Kuda perang jauh lebih setia dan taat kepada tuannya yang memelihara daripada manusia yang mudah merasa dapat mencukupi dirinya. Padahal hidup manusia tidak berakhir dengan kematian. Ia akan dibangkitkan dan Allah akan memeriksa dengan teliti dan adil. Suatu sindiran dari Allah yang sangat tajam bagi mereka yang tanggap sasmito. Ini bagus sekali pengantarnya dari Prof. Zaini. Jadi surah ini sindiran isi dari ayat ini. Sindiran bagi manusia yang disindir dengan kuda. Jadi kuda yang binatang saja, itu tingkat ketaatannya kepada tuannya itu luar biasa. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya, tidak peduli musuh di depannya, dia terjang, karena selama ini dia dipelihara, dikasih makan oleh majikannya. Nah, sedangkan manusia, itu banyak yang tidak tahu diuntung. Bahasanya gitu, bahasa Prof. Zaini tadi ya. Jadi beliau membahasakan manusia itu banyak yang tidak tahu diuntung. Sudah dikasih oleh Allah begitu banyak ragam fasilitas. Kita dicukupi semua kehidupan kita oleh Allah. Diangkat derajatnya. Dari yang semula tidak punya menjadi punya. Dari yang semula bukan apa-apa menjadi apa-apa. Dari semula yang bukan siapa-siapa menjadi diperhitungkan. Dan seterusnya. Itu banyak manusia yang tidak tahu diuntung bahasanya. Yang jauh berbeda dengan kuda yang hanya karena dipelihara oleh majikannya, dia itu bisa sangat setia. Bahkan di pagi hari, ya, itu rela kuda tadi itu menerjang musuh. Wal mughirati subaha. Ini kira-kira pengantar dari Prof. Zaini itu cukup memberikan gambaran bagaimana isi dari surah Al-Adiyah. Baik, kita baca satu persatu ayat dan penjelasannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang mendengus berlari. Kalau di terjemahan lain itu berlari kencang. Fal muriyati qadha. Demi yang menghentakkan kaki memancarkan pijar api. Fal muriyati qadha. Demi yang kuda tadi ketika berlari, kakinya itu ketika mengenai batu atau apa bisa mengeluarkan pijaran api. Ini betapa menggambarkan gegap gempitanya kuda tadi menyambut perintah dari majukannya. Fal mughirati subha. Dan demi kuda yang membuat onar di pagi hari. Di saat musuh masih terlelap tidur, kuda itu dia sanggup untuk bangun dan menerjang kerumunan, membuat keonaran di pagi hari. Itu kuda. Fa'atharna bihi naqa. Sehingga berterbanganlah debu di udara. Karena larinya kencang tadi. Itu bisa menimbulkan debu-debu yang berterbangan. Fawasatuna bihi jama'ah. Kemudian menyerbu di tengah kumpulan musuh. Fawasatuna bihi jama'ah. Wasatuna itu kan membelah. Ya. Membelah kerumunan massa. Kuda yang sudah dipacu oleh majikannya tadi, dia
sanggup untuk menerjang kerumunan musuh meskipun musuhnya itu mereka menghunus pedang, tombak. Jadi nyaris kalau kita lihat di film-film kolosal itu, ini bahasa bayangan kita kalau melihat ayat ini adalah film-film kolosal yang menjadikan kuda ini sebagai tunggangan ya, atau sebagai kuda perang. Jadi memang yang di ini al-adiyat itu kuda perang, bukan kuda yang rumahan, kuda perang. Kuda perang sangat gagah berani. Dan ini mendekatkan pemahaman juga kepada tradisi masyarakat Arab waktu itu yang perangnya itu masih head to head. Tentu ini agak sulit terbayangkan ketika sistem peperangan kalau di era modern itu dengan jarak jauh. Dengan jarak jauh, dengan senjata yang lebih canggih, beda dengan sistem peperangan yang pada masa Nabi. Yang perangnya itu masih head to head, duel satu lawan satu, kalaupun tawuran ya tawuran langsung begitu. Bukan tawuran ya bukan bukan dari jarak jauh gitu, tapi tawuran langsung, betul-betul sabet-sabetan betul. Hingga ada yang terputus telinganya, terputus tangannya, terus penggal lehernya itu karena sistem perangnya jarak dekat dan langsung head to head. Ini menggambarkan bagaimana seekor kuda, kuda perang itu dijadikan sebagai objek sumpah oleh Allah. Lagi-lagi ini juga kita kembalikan. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Unik, ayat ini unik betul. Kenapa kuda perangnya dijadikan sebagai objek sumpah? Karena ternyata keistimewaannya tadi. Kuda itu dia sanggup berlari kencang mendengus eh, begitu dihentak oleh majikannya dia nggak berpikir panjang. Dipacu lari dia lari. Kemudian karena saking semangatnya berlari menjemput perintah Tuhannya itu, merespon perintah tuannya, sorry. Kalau manusia mestinya begitu ya. Merespon perintah Tuhannya. Mestinya manusia tersindir bahasa Poswaya ini tadi. Walmuriyati qadha itu pijaran kakinya, pijakan kakinya yang menghentakkan tanah itu hingga menimbulkan percikan api. Dia juga rela untuk menembus kerumunan pagi hari sehingga musuh itu kalang kabut dan panik ya. Dan serangan yang terberat itu kan ketika musuh dalam kondisi yang tidak siap. Dan rata-rata pagi hari itu orang sedang posisi lelap ya. Tidak. Fa'atharna bihi naqa'a. Hingga terbanglah debu-debu di udara karena saking semangatnya dia berlari merespon perintah tuannya itu. Oke, kita baca penjelasan dari Prof. Zain ya. Allah bersumpah dengan kuda perang yang dengan semangat tinggi mengikuti perintah tuannya. Sekali dengan larinya yang kencang sehingga menimbulkan suara mendesis keras. Kakinya yang kuat menghentak tanah dan batu menimbulkan pijar api yang merah. Kuda-kuda yang dikendarai pejuang Badar menyerbu musuh dengan mendadak sehingga menimbulkan kegaduhan dan kepanikan. Dan meninggalkan kabut debu tebal menghalangi pandangan menambah kekacauan musuh. Dalam ayat-ayat di atas tersimpan sindiran tajam yang mudah ditangkap orang yang berhati lembut bahwa hewan yang dipelihara tuannya dijaga kesehatan dan dicukupi kebutuhannya, membalas budi tuannya dengan menyediakan jiwa raganya, mematuhi segala perintah. Hewan itu berusaha agar tuannya senang dan puas, tidak kecewa melihat kepatuhannya. Misal ini sangat tepat karena mereka mengalami sendiri betapa patuhnya kuda-kuda itu kepada mereka, menerjang musuh tanpa menghiraukan bahaya yang mengancam. Bagaimana dengan manusia yang dilengkapi anggota tubuh yang canggih, disediakan segala sarana kehidupannya oleh Tuhannya yang Maha Pemurah,
Sudahkah berbuat seperti yang dilakukan hewan tersebut? Jadi ini kita menguatkan penjelasan dari Prof. Zaini. Ayat ini betul-betul menyindir sebenarnya. Kalau kita mau merasakan sindiran. Kemarin kita katakan bahwa semua peristiwa yang terjadi itu sebenarnya bermakna mendidik jiwa kita. Termasuk kita disuguhkan dengan kisah bagaimana kuda-kuda yang ada di Perang Badar waktu itu begitu gegap gempita menyambut perintah Tuannya. Lah manusia itu tidak. Nanti kita akan baca itu di berikut. Innal insana lirabbihi lakan. Manusia itu sangat ingkar, bertabiat ingkar dan tidak mau syukur. Ini sindiran betul. Jadi kalau kita merasakan kenapa Allah bersumpah dengan kuda perang. Dengan dirinci tadi, sampai dideskripsikan dengan detail tadi ya. Debunya berterbangan, pijakan kakinya menimbulkan bara api, dia mau menerjang kerumunan musuh. Itu kan gambaran detail bagaimana ini. Jadi kalau kita disuguhkan dengan kisah yang detail itu sebenarnya Quran maksudnya deskripsinya itu betul-betul menguatkan imajinasi kita untuk menyindir secara kuat ya. Jadi ini memberikan peringatan yang sangat kuat tentang bagaimana tingkat ketaatan binatang yang seringkali jauh berbeda dengan ketaatan manusia. Lagi-lagi kita sampaikan bahwa hakikat keberagamaan itu adalah ketaatan. Jadi kalau kita tidak mau taat dengan satu sistem, ya ini kita tidak masuk ke sistem itu. Laisa minna itu. Jadi kalau kata Rasulullah, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan umatku kan gitu ya. Faman yarghabu an sunnati falaysa minni. Jadi kalau dia tidak mau ikut sistemnya Nabi, tidak mau ikut sistemnya Tuhan, tidak mau ikut sistemnya agama, tidak mau memenuhi ketaatan dalam beragama, yaitu laisa minna. Karena agama itu dasarnya adalah ketaatan. Kita sudah disindir berkali-kali oleh ayat. Tapi ada saja manusia yang bertabiat dablek itu. Bertabiat dablek. Lakanut itu ada saja. Dan itulah yang kiamah di posisi manapun. Baik di lingkungan yang baik maupun di lingkungan di luar yang ini, itu ada saja. Itu nanti kamu akan menemukan begitu. Di pesantren, di luar pesantren, itu selalu kita juga akan menemukan manusia-manusia yang lakanut gitu. Yang dalam tanda kutip ini dablek bahasanya gitu. Ini kalau bahasa Qur'annya kan innal insana lirabbih lakanut. Ada saja manusia yang dablek kepada Tuhannya itu ada. Jadi oke ya. Baik. Sekarang kita baca yang ayat berikutnya. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini lagi-lagi pola setelah Allah bersumpah itu biasanya diikuti dengan bentuk taukidnya. Maka setelah sumpah dengan kuda perang yang rincian dengan deskripsi rincian tentang tabiat dari kuda tadi itu kemudian diikuti dengan pernyataan yang menunjukkan penegasan. Biasanya diikuti dengan inna atau lam ya yang menunjukkan kesungguhan. Innal insana lirabbihi lakan. Ini kan sungguh.
Sungguh manusia itu betul-betul ingkar dan bertabiat tidak mau syukur. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan ia sepenuhnya sadar. Syahid itu kan disaksikan ya. Ia sungguh disaksikan oleh diri sendiri olehnya. Artinya ketika dia ingkar itu, manusia itu sebenarnya dia sadar akan keingkarannya. Dia menyadari ketika dia mengingkari perintah Tuhannya itu dia sadar. Hati nuraninya itu paham. Hati nuraninya itu paham, sadar bahwa dia sedang mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Tetapi kenapa itu tetap terjadi? Wa innahu li hubbil khairi lasyad. Itu terjadi karena ia sangat cinta kepada harta dunia. Jadi dia, kenapa manusia itu bisa menjadi sangat ingkar? Dan dalam keingkarannya itu pun dia sebenarnya nuraninya masih berbisik sadar bahwa itu tidak baik, lasyahid ya. Tetapi tetap dilaksanakan karena saking cintanya kepada dunia. Al khair di situ bukan kebaikan ini ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Bukan kebaikan dalam makna hakiki, tetapi itu al khair dalam pandangan orang-orang yang ingkar, yaitu keduniaan. Jadi memang harta dunia itu dianggap sebagai satu-satunya parameter kebaikan dan kesuksesan oleh orang-orang yang tidak menyadari atau tidak paham hakikat kesuksesan. Jadi orang yang ukuran kebaikan itu hanya harta, maka dia akan menilai bahwa kebaikan itu adalah ketika hartanya banyak. Ya. Maka wa innahu li hubbil khair. Al khair di situ maknanya adalah keduniaan yang dianggap baik oleh orang-orang yang ingkar. Baik, kita baca penjelasan beliau ya. Sindiran ini dapat kita lihat pada ayat berikutnya yang secara khusus disebut insan, jenis manusia, yang sering tidak mampu berterima kasih atas jasa yang ia nikmati. Sungguh nyata manusia sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Nikmatnya yang berlimpah tidak diakui dan disyukuri dengan baik dan benar. Bahkan ada yang menyelewengkan untuk memuaskan nafsu dan menentang Tuhannya. Manusia juga tidak banyak berterima kasih kepada jasa sesama dan dianggap sebagai yang memang seharusnya, apalagi jasa orang yang dianggap lebih rendah. Oke, ya. Jadi kadang kita menikmati fasilitas hidup itu seakan kita berpikir bahwa kita memang berhak untuk itu. Tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya mungkin banyak orang yang lebih berhak mendapatkan fasilitas yang kita nikmati. Dia menjadi tidak bersyukur karena dia tidak menyadari bahwa, atau mungkin dia melihat fasilitas Tuhan itu sebagai sesuatu yang ya memang sudah seharusnya Tuhan menyediakan. Tidak dipahami itu sebagai bagian dari sesuatu yang dia syukuri. Ya kan cara pikirnya berbeda ya. Misalnya kita melihat, misalnya kita merasakan udara. Udara ini kita anggap sebagai satu kewajiban Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Semata-mata yaitu sesuatu yang sudah sewajarnya harus ada. Seakan-akan kita menyalahkan Tuhan. Seakan-akan kita menyalahkan salah sendiri Tuhan menciptakan manusia. Kan harus menciptakan udara, misalnya gitu ya. Siapa juga yang menghendaki kamu lahir, misalnya gitu ya. Jadi ini seakan-akan sesuatu yang memang seharusnya ada, yang harus disediakan oleh Tuhan untuk dia, tanpa menyadari bahwa itu sesuatu yang dia harus syukuri. Jadi ini harus kita bangun pola pikir begitu ya. Jadi kita mendapatkan fasilitas ini seakan-akan ini memang seharusnya yaitu yang kita terima.
Padahal kalau kita mau jujur, banyak orang yang jauh lebih pantas mendapatkan fasilitas itu dibandingkan kita. Ya, ini di apapun. Nanti ketika Anda mau menduduki posisi apapun, misalnya Anda nanti ditakdirkan menjadi hakim, Anda ditakdirkan punya pekerjaan di mana. Ini seakan-akan kita berpikir bahwa memang kita pantas mendapatkan itu. Atau seakan memang itu sudah keharusan Tuhan untuk menyediakan untuk kita. Tanpa kita sadari bahwa sungguhnya banyak orang yang jauh lebih pantas untuk menerima fasilitas itu. Untuk menerima menduduki posisi itu. Kalau kita tidak syukuri betul, maka ini yang terjadi adalah bencana. Karena itu saudara sekalian, ini ayat ini betul-betul tajam betul kalau kita rasakannya. Bagaimana diawali dengan kuda perang yang itu sindiran sangat tajam pada kita. Tadi beliau juga menjelaskan, Prof. Zeni menjelaskan tentang betapa manusia itu sering tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan juga sering tidak bisa berterima kasih kepada sesama. Apalagi kalau kebaikan tadi itu berasal dari orang yang posisinya lebih rendah dari dia. Kalau dari orang yang posisinya lebih tinggi dari dia, mungkin dia akan cepat-cepat berterima kasih. Tetapi ketika kebaikan itu berasal dari orang yang posisinya lebih rendah dari dia, baik status sosial, ekonomi, jabatan, dan sebagainya, itu dia tidak mudah berterima kasih. Seakan-akan bahwa itu memang kewajiban dia untuk melayani dia, kewajiban orang lain melayani dia. Jadi ini yang perlu kita tangkap dari penjelasan Prof. ini tadi. Kata kanut berarti kikir, pengeluh, dan pengingkar nikmat karunia Allah. Tidak pernah menghitung yang sudah dinikmati dan dipakai, hanya kekurangan dan kebutuhannya saja yang dilihat. Jadi dia tidak bisa melihat apa yang sudah diterima selama ini, yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Yang dia lihat hanya sesuatu yang belum tercapai dan tuntutan. Sehingga begini, kadang orang bersyukur, yang bersyukur itu berdoa meminta sesuatu itu sudah tidak pantas, atau sudah tidak tega. Karena selama ini dia sudah mendapatkan fasilitas dari Tuhan yang sangat lengkap. Untuk meminta sesuatu lain yang lebih, itu kadang dia sudah nggak sanggup kalau bagi orang yang peka. Dia untuk meminta sesuatu, ya Allah saya berikan ini sudah nggak sanggup lagi karena selama ini Allah sudah cukup. Jadi sesungguhnya permintaan terbaik kita itu ya landasannya adalah syukuran kita. Kita cukup mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Kita sadari sepenuhnya bahwa yang kita terima itu sudah sangat banyak. Sehingga kita merasa tidak pantas lagi minta lagi. Itu Allah justru akan memberikan lebih ya. Kita justru akan diberikan yang betul-betul kita butuhkan tanpa kita minta. Toh selama ini Allah sudah memberikan sesuatu yang tidak kita minta. Jadi kalau kita menyadari bahwa sesuatu yang kita terima itu sebenarnya lebih banyak yang tidak kita minta daripada yang kita minta. Semua nikmat yang kita alami itu sebenarnya itu jauh lebih banyak yang tidak kita minta. Yang kita minta terkabulkan saat nanti akan begini. Kalau kita hanya mensyukuri sesuatu yang pernah kita minta, ini seakan-akan Allah tidak pernah memberikan yang lain sebelum yang kita minta. Padahal jauh sebelum yang kita minta, itu jauh sudah yang diberikan, yang lebih banyak Allah berikan pada kita. Ya, ini yang kita harus garis bawahi ya. Bahwa Tuhan itu telah memberikan fasilitas hidup yang sangat banyak, yang tidak pernah kita minta. Karena itu untuk meminta lebih kepada Tuhan itu sebenarnya tidak perlu. Menurut saya. Jadi ini bukan berarti kita tidak perlu berdoa. Tapi doa itu justru di situ tidak. Makanya ada orang-orang yang ketika berdoa pada Allah itu sudah nggak sanggup lagi minta ya. Karena dia sudah merasa terlalu banyak Allah berikan kepadanya.
Ya cukup doanya seperti doanya Nabi siapa? Nabi Musa ya. Nabi siapa itu? Sulaiman ya. Rabbi auzi'ini an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha. Itu kan doa yang bukan permintaan sesuatu yang bersifat materi, ya. Tetapi justru doa untuk bisa selalu bersyukur. Ini kan penting, beda ya. Doa meminta sesuatu yang berupa kebutuhan materi. Ya Allah berikan saya ini, berikan saya begini, jadikan saya begini. Itu kan doa bersifat material saja. Tetapi doa tertinggi tadi yang diucapkan Nabi Sulaiman ya, itu justru auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Doa supaya kita disadarkan untuk bisa bersyukur atas semua nikmat yang telah kita terima. Karena kesadaran atas kesyukuran itu, kesadaran atas nikmat itu jarang sekali orang yang miliki. Itu sesuatu yang mahal. Sesuatu yang mahal. Menyadari atas nikmat itu sesuatu yang mahal. Maka doanya Nabi Sulaiman itu bukan minta sesuatu. Karena dia sudah diberikan yang banyak. Angin sudah ditundukkan, jin sudah ditundukkan, kekuasaan, harta sudah ditundukkan kepadanya. Maka dia sudah rasanya nggak pantas lagi untuk minta kepada Allah yang bersifat materi. Dia minta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nah, dia juga tidak lupakan kenikmatan yang telah diberikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha. Jadi doanya justru dia minta supaya dia dikuatkan rasa syukur dan mampu mengikuti kesyukurannya tadi dengan amal soleh yang diridhoi Tuhan. Nah, sekalian, saya kira refleksi dari ayat ini menguatkan rasa kesyukuran kita. Dan kesyukuran tadi wujudnya ya dengan ketaatan. Lagi-lagi saya ulangi bahwa sifat dasar seorang mukmin itu hanyalah taat. Ketaatan. Maka tadi disindir oleh Allah dengan kuda perang yang sangat taat meskipun dia binatang. Tetapi sangat taat kepada majikannya karena majikannya sudah memelihara dia. Manusia seharusnya lebih sadar karena dipelihara oleh Allah sejak kecil hingga besar seperti ini dengan fasilitas yang tidak pernah kita minta. Saya kira itu saja yang kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya. Dimaafkan segala kekurangan, kesalahannya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.